Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry aku terlambat. Kita awali seperti kebiasaan kita awali dengan pretest dulu. Ini akan aku bagikan di chatnya. Ya, itu dia, silakan. Formnya sudah ku share, mangga dikerjakan 10 menit. Jadi diakhiri jam 10 lebih 17. Silakan.
Sip, waktunya sudah habis. Kumpulkan tesnya. Kita akan masuk ke pembahasan dan materinya. Oke, silakan dicek di screen-nya. Dokumen yang ku-share bisa terlihat nggak? Terlihat, Kang. Halo, teman-teman. Bisa lihat dokumennya? Bisa dengar suaraku? Bisa, Kang, bisa. Oke, sip, sip. Oke, aku lanjutin. Tentang lingkaran, ini sebenarnya bukan materi yang terlalu berat, cuman kadang-kadang puzzle-nya itu belum pernah kita jumpai, jadi mungkin agak kaget. Tapi sebenarnya konsepnya itu nggak ada yang baru. Kita cuman main kalau masalah lingkaran tuh ya masalah luas atau keliling gitu aja. Makanya ini nggak kusajikan rangkuman materinya, langsung ku sebutkan nanti di oke udah selesai, oke sip. Nah, jadi nanti kalau ada soalnya, terus akan kusajikan di kotak sebelah kanan tuh misalkan itu tentang topiknya tuh konsepnya apa. Nah, tadi tesnya ada 5 soal. Kita akan lihat pembahasannya bagaimana dan 5 soal tambahan sebelum nanti ke akhir babak sesi ini post test 10 soal lagi. Nah, ini yang soal pertama tadi ini kalau nggak salah ini ya yang pertama. Nah, kita diminta mencari luas daerah yang diarsir. Bentuknya sangat menyenangkan seperti ini. Nah, konsep yang dipakai itu masalah Turing. Turing di sini yang dibahas pertama tentang luasnya, yang kedua tentang kelilingnya. Bukan keliling, sorry. Istilahnya kalau segmen dari lingkaran atau sebagian dari lingkaran namanya panjang busur. Nah, oke, bisa dipahami ya konsep ini. Nah, penerapannya kalau mau menyelesaikan soal seperti ini agak panjang soal ini. Yang lainnya lebih singkat, tapi yang ini agak panjang. Nah, langkahnya kita nggak langsung kurumus dulu ya. Kalau langsung kurumusnya insya Allah singkat. Tapi untuk memecahkan puzzle-nya, kita butuh memecah-mecah bangunnya dulu. Tadi bangunnya itu ada bagian kiri dan bagian kanan. Sekarang kita fokus pada bagian kiri aja. Aku mau mengarsir daerah yang kuwarnai biru itu kan seperempat lingkaran itu. Itu yang kutaruh di gambar pertama. Kemudian, gambar yang kedua itu nah itu, bagian kreatifnya tuh yang bawah ini, yang segitiga itu. Bisa kita susun suatu konstruksi segitiga, dan ternyata segitiga ini sama sisi. Oke, selamat datang Ayu Rabiatul tadi left ya, sinyalnya ya. Nah, ini segitiga sama sisi. Kok bisa sama sisi? Nah, karena perhatikan sisi yang kiri. Yang kiri ini itu merupakan jari-jari dari lingkaran atau segmen lingkaran yang kiri. Sementara sisi yang kanan itu juga jari-jari dari potongan lingkaran yang ke kanan. Sehingga antara yang sisi kiri dengan sisi kanan panjangnya sama. Dan alas segitiga, itu juga jari-jari. Mau lingkaran yang kanan ataupun lingkaran yang kiri. Dengan demikian, ketiga sisi segitiga panjangnya sama. Ini segitiga sama sisi. Oke, lanjutin. Kita juga perlu menyadari bahwa kalau yang tadi itu kan segitiga dan akan kuwarnai kaitannya dengan gambar berikutnya. Oke, yang kuwarnai biru itu kan tembereng itu. Oke, ini temberengnya. Sudut 60 derajat itu di mana posisinya di yang kutandai itu di kanan bawah di salah satu kaki segitiganya. Dia maksudnya sudut-sudut yang dilingkupi oleh tembereng ini atau juring ini. Oke. Nah, ini belum solusi loh ya. Ini baru baru mengungkap bentuk-bentuk yang akan dilibatkan di solusinya. Nah, jadi sebenarnya langkah menyelesaikannya itu ya ini berikutnya. Nah, dah segini ini. Ini baru solusinya ini. Gambarnya yang tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di PDF yang di-share nanti. Nah, jadi pertama cek luas segitiga. Yang pertama dihitung.
Setelah dapat luas segitiga, kita perlu juga mencari luas satu tembereng. Oke. Setelah dapat luas satu tembereng, baru dapat setelah itu luas setengah arsiran. Setengah arsiran itu maksudnya kita bayangkan kita bagi dua. Nah, yang kiri ini itu setengah arsiran. Ya udah. Jadi kalau nanti dihitung dapat kalikan dua semua, jadinya itu jawabannya E berarti. Nah, itu nomor satu. Nah, nomor dua, kita diminta untuk mencari perbandingan antara daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Dengan susunan seperti yang disebutkan di soal, jari-jari ini ada berapa lingkaran tuh? Ada 1, 2, 3, 4. Cuma 4 lingkaran, lalu diminta mencari mencari luasnya dengan informasi jari-jari. Jari-jarinya gampang untuk diingat dan dicari polanya 1, 2, 3, 4. Dan konsep yang digunakan pun nggak ada hal yang baru, cuman kita harus ingat rumus luas lingkaran aja. Cuman harus teliti banget untuk mendapatkan luas daerah yang diminta. Oke, nah, kita lihat ke solusinya. Ini di sini ku bikinin, ku sebut masing-masing lingkarannya dengan ABCD untuk memberi label biar bisa nyebut aja. Nah, yang diarsir, perhatikan yang diarsir, itu pertama yang paling dalam, lingkaran paling dalam kan LA. Kemudian ada yang berikutnya, yang diarsir berikutnya bukan LC kan ya, tapi LC kurangi LB. Oke. Bagian itu perlu dipahami. Kemudian yang tidak diarsir. Yang enggak diarsir itu pertama lingkaran B dikurangi lingkaran A. Itu yang pertama yang tidak diarsir. Yang berikutnya yang enggak diarsir itu yang lingkaran D dikurangi lingkaran C. Ya udah, dua itu diminta untuk dibandingkan. Itu yang diminta oleh soal. Gitu. Langkahnya seperti ribet tapi bilangannya enak-enak semua kok. Jadi hitungannya nggak akan aneh-aneh bilangannya, ada langsung ketemu 3/5 selesai gitu. Oke, itu dua soal awalan pembahasan kita. Ku hentikan dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Kang, boleh lihat sebelumnya nggak, Kang, bahasannya, Kang? Oh, yang nomor 1 ya? Iya. Oke. Ini ke rumusnya ya maksudnya. Kalau gambar-gambar yang sebelumnya lagi itu gambar-gambarnya. Oke, teman-teman, ini pembahasan ya, dan soalnya dan bilang jawabannya. Ada yang keliru, coba teman-teman identifikasi, coba cermati pembahasannya, itu belum selesai. Kira-kira ada tahap apa lagi harus dilakukan? Coba ayo, baru aku sadari ini. Ketemu. Yang arsiran yang satunya lagi kan bukan? Betul, bagus. Sip, bagus. Jadi yang ku sajikan di materi ini baru setengah bagian, belum dua bagian kanan dan kiri. Ini baru ngitung salah satu, entah yang kiri, entah yang kanan. Oke. Ini tadi keluar di pretest nggak? Masih ingat nggak Ada. teman-teman? Oh, udah, berarti Ada. ku anulir aja soalnya. Oke,
Jadi jawabannya harusnya bukan 100 akar 3 dikurangi 33 sepertiga pi, tapi kali 2. Jadi jawabannya seharusnya it should be, 200. nah itu dia, benar. 200 akar 3 dikurangi 66, 2 per 3 pi. This is the supposed answer. Alright, sip. Thank you very much. Oke, ada lagi? Oke, aku lanjutin aja dulu ya yang ke soal yang ketiga. Berikutnya, wah, sekarang nggak ada gambarnya malahan. Malah kita diberi rumus lingkaran. Jadi siap-siap main aljabar berarti. Diberikan ada poin A, titik A dengan koordinat 1, A. Absisnya jelas, tapi ordinatnya atau Y-nya nggak jelas. Disebutkan A. Dia terletak di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran yang formulasinya atau rumusannya X kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat tambah sama dengan 5. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah kemungkinan yang bisa diterapkan sebagai nilai A. Ada 4 pilihan, kita diminta mencari jawaban mana yang tepat. Seperti biasa, pilihan A, B, C, D. Konsep yang digunakan, cek di bagian kanan. Ini dia. Kita bisa mencari kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Kan bisa di luar, bisa tepat di lingkaran, bisa di dalam. Itu dengan cara langsung dimasukkan. Langsung dimasukkan saja ke nilai X dan Y-nya ke rumusan lingkaran, lalu dibandingkan dengan R kuadrat. Kalau lebih kecil, itu di dalam. Kalau tepat, itu kalau di shift-nya kalau tingkat apa kok ada suku ini deh, aku tuliskan dulu. Default-nya rumus lingkaran itu kan X min A kuadrat. Oke, sorry, berantakan. Seperti ini. Nah, dan kita juga kalau cek lagi di materi nanti pusatnya itu kan A, B. Ini tuh sebenarnya ngomongin apa sih rumus ini? Itu tuh sebenarnya rumus ini teorema Pitagoras. Ada titik misalkan pada lingkaran gitu. Oh, sorry, jangan seperti ini. Lingkaran aja. Pusatnya A, B. Lalu kita akan mencari misalkan ku gambar titik sembarang warna biru di sini di kanan atasnya lingkaran itu. Nah, untuk mencari jarak dari titik biru ke titik merah, itu caranya gimana? Kan dengan teorem Pitagoras. Tingginya itu selisih Y, sementara alasnya itu selisih X. Nah, delta X ini yang dimaksudkan oleh P minus A itu delta X. P minus A itu delta X. Sementara Q minus P itu delta Y. Kalau kurang dari R kuadrat berarti di dalam. Kalau sama dengan tepat, kalau lebih dari R kuadrat berarti di luar lingkaran. Jadi sebenarnya ulangi lagi, sebenarnya ini teorema Pitagoras sebenarnya. Rumus lingkaran itu teorema Pitagoras. Oke, just put in koordinatnya ke dalam rumus lingkaran. That's the solution. Dapat bahwa ada pertidaksamaan dengan variabel A. Oke, hati-hati. Jadi ini memang rumus lingkaran, tetapi penyelesaiannya harus familiar ke pertidaksamaan bentuk kuadrat. Ini setelah disederhanakan tuh didapat pertidaksamaannya seperti ini. Sip, itu dia. Nah, hati-hati ketika bikin solusinya. Garis bilangannya nggak aku sebutkan ya, cuman ya semoga masih ingat teman-teman. Kalau faktornya A plus 3 dan A minus 1, berarti kan pembuat nolnya atau akarnya min 3 dan 1. Nah, kita tinggal mencari mana daerah plus, mana daerah minus, ya kan? Nggak ada cara lain selain coba-coba. Oke, yang diminta yang minus. Oke, itu solusinya. Jadi solusinya berada di antara minus 3 dan 1. Nilai A-nya harus di antara minus 3 dan 1. Tinggal cek di antara poin-poin 1, 2, 3, 4, mana yang memenuhi solusi. Dan ternyata jawabannya hanya poin 1, 2, dan 3. Poin 4 keliru karena
Yang diminta harus kurang dari 0. Harus kurang dari 1 berarti. Oke, so dicermati. Any question? Please do so. Hati-hati di pertidaksamaannya. Aku lanjut dulu aja kalau gitu. Nomor 4. Oh, masih. Jadi ini masih sejenis nih. Kalau bisa nomor 3, bisa nomor 4. Ini soal yang kubat ada 10, kalau tadi diprioritaskan cuma 5. Jadi ada soal-soal yang tadi keluar dan ada soal-soal yang tadi nggak keluar. Oke, titiknya mirip ya. Oh, yang tadi 1, A, sekarang 1,1. Rumus lingkarannya berbeda. Jari-jarinya beda, pusatnya berbeda. Oke, kita lihat langsung solusinya. Dah, seperti itu. Gampang. Ini pakai sama dengan. Karena soal menyebutkan located exactly. Jadi terletak tepat pada lingkaran. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil dari R kuadrat. So, cermati. Yang ku highlight itu tidak salah, tapi perlu konfirmasi awal mulanya dari A-1 kuadrat ya. Jadi ada kuadrat di luar kurungnya awalnya. Oke, ku stop dulu. Any question? Ntar lagi ku lanjut. Lanjut. Sekarang kembali ke gambar. Dengan materi yang lagi-lagi simple banget. Jadi gampang kok lingkaran itu, cuma teliti dan kreatif di materi terkait puzzle-nya. Dan harus hati-hati, kadang-kadang kejebak. Bentuknya seperti yang disebutkan di gambar di soal. Ada lingkaran kecil 2 buah bersinggungan luar, sekaligus bersinggungan luar juga dengan, sekaligus bersinggungan dalam dengan lingkaran yang besar, yang diminta yang diarsir itu. Diarsir itu berarti di dalam lingkaran besar tetapi di luar lingkaran yang kecil. Simple, kita tinggal cek informasi jari-jarinya ada nggak yang disebutin. Ada, given 3 as the radius. Jadi ada disebutkan jari-jari lingkaran yang kecil, nilainya 3. Kalau jari-jari yang kecil nilainya 3, ya berarti jari-jari yang besar berapa kali lipatnya. Nah, bisa kita cek kalau merasa ribet dengan jari-jarinya, cek aja dengan diameternya. Diameter yang besar dibandingkan dengan diameter yang kecil, itu kan 2:1. Padahal, ingat diameter itu tidak sama dengan jari-jari, tetapi perbandingan diameter sama dengan perbandingan jari-jari. Oke, dah, itu aja yang perlu diperhatikan. Singkat sekali. Pendek-pendek kok solusi soal-soal lingkaran tuh. Dan harus hati-hati juga bahwa di sini ada 2 buah lingkaran kecil. Jadi di sini bukan hanya lingkaran besar kurangi lingkaran kecil, tapi lingkaran besar kurangi 2 lingkaran kecil. Oke, lanjutin soal nomor 6. Nah, masih tentang daerah yang diarsir. Tetapi soal kali ini
Kurasa bobot puzzle-nya lebih berat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dia nyebutin satu informasi yaitu nilai jari-jarinya. Dan dari jari-jari yang kecil, lingkaran kecil, kita bisa menafsirkan untuk mendapatkan jari-jari lingkaran besar. Tetapi di soal yang nomor 6 ini, nggak disebutin sama sekali. Mau diameternya, jari-jarinya cuman disebutkan susunan seperti yang digambar itu, yang lingkaran kecil itu bersinggungan, sebagian motong atau beririsan dengan lingkaran besar, dan informasinya bukan jari-jari, tapi informasinya itu berupa informasi luas. Sorry, itu yang ditanyakan. Mana nih? Nah, ini. Tuh. Area of the shaded region. Jadi, luas daerah yang diarsir equal sama dengan area daerah atau luas daerah di luar lingkaran yang lebih besar. Oke, jadi luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerah di luar lingkaran yang lebih besar. Udah cuman gitu aja. Terus gimana tuh cara menyelesaikannya? Coba kita pilah-pilah daerah-daerah yang dibahas pada gambar menjadi 6 segmen. 6 segmen itu ada 2 demi 2, luasnya sama sih. Makanya aku beri labelnya sama untuk daerah yang luasnya sama. P paling kiri dengan P paling kanan. R itu atas bawah yang diarsir. Q itu daerah di lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar. Nah, disebutin bahwa daerah yang diarsir, area of the shaded regions, itu kan 2R berarti. 2R, oke. Nah, makanya aku sebutkan di sini 2LR itu, 2LR. Nah, berikutnya sama dengan luas regions outside, daerah di luar larger circle, lingkaran yang lebih besar. P berarti. Jadi langkah pertama adalah menyadari relasi itu yang ku highlight merah itu. Oke. Nah, yang diminta rasio antara jari-jari lingkaran besar terhadap lingkaran kecil. Itu sorry keliru ku tuliskan ke yang ditanyakannya, harusnya kan yang besar terhadap yang kecil. Tapi jawaban akhirnya sudah benar seperti yang diminta di soal. Oke. Nah, bagaimanakah cara untuk mendapatkan luas R atau luas satu buah yang diarsir itu? Nah, ini coba cek di sini. Yang ku highlight biru itu. Jadi cerdiknya solusi soal ini itu nanti jawaban akhirnya enak banget untuk dianalisis. Pertama sadari bahwa dua luas daerah R itu sama dengan luas lingkaran yang besar dikurangi Q 2 buah. Dikurangi Q 2 buah. Oke. Itu daerah luas 2R. Oke. Dan itu sama dengan luas daerah 2P. Oke. Nah, pindah ruas dikit didapat yang ku highlight warna kuning itu. Serunya itu ketika lihat suku yang di dalam kurung. LP ditambah LQ. Itu kan sama dengan luas lingkaran kecil. So, the conclusion goes like this, yang warna hijau itu. Jadi ternyata luas lingkaran yang besar, kesimpulannya adalah luas lingkaran yang besar sama dengan 2 kali luas lingkaran yang kecil. Udah, itu awal. Kalau udah sampai situ tuh, puzzle-nya udah terpecahkan. Sisanya tinggal main rumus luas lingkaran. Dapat deh. Silakan ada pertanyaan, ajukan.
Aku lanjutin. Contoh soal yang ke-7. Nah, sekarang kembali ke soal format aljabar, nggak ada gambar, hanya keterangan dalam formula-formula saja. Nah, yang diminta twice the area, 2 kali luas di kuadran 2 yang dibatasi bordered by, wah, ada daerah yang dibatasi oleh bangun, ada yang batasnya berupa bangun, ada yang batasnya berupa garis. Oke, kita cek. Batas yang pertama Y sama dengan 0. Kita harus terampil gambar kurva atau garis. Berikutnya ada Y sama dengan minus X. Keduanya itu garis ya, garisnya lurus. Kemudian yang ketiga ada lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Berarti pusatnya kalau rumusannya seperti itu, pusatnya ada di 0,0. Oke. Formula apa bukan formula, konsep apa yang digunakan? Nggak ada yang baru lagi. Ini kan yang diminta luas sebagian dari lingkaran. Jadi ya lagi-lagi nih ngomongin luas sebenarnya. Nah, jadi tantangannya di sini bukan ke rumusnya tapi ke gambarnya. Gambarnya seperti apa? Like this. Ini grafiknya seperti itu. Lingkarannya, sementara garis yang miring 45 derajat dari kiri atas ke kanan bawah ini garis Y sama dengan minus X. Ini aku bikinnya pakai GeoGebra tuh. Kalau teman-teman latihan gambar pakai GeoGebra. Kemudian Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Nah, daerah yang dibatasi di kuadran 2 oleh ketiga garis tadi. Itu kan berarti ya ini. Seperti potongan kue itu, seperti potongan pizzanya itu. Ya, tinggal dihitung luasnya. Cuman hati-hati. Ini tuh jebakannya itu dia minta 2 kali lipatnya. Twice the area. Jadi yang diminta bukan luas yang diarsir ini, tapi 2 kali luas yang diarsir. Makanya di sini ku beri judul 2L. Langsung ketemu jawabannya. Tantangannya di menggambarnya. Dan kita nggak perlu mencari berapa nilai R-nya. Walaupun bisa, nggak ada kesulitan sama sekali. Bisa kita tafsirkan dari 3 di akhir rumus lingkaran. Itu kan sama dengan R kuadrat. Nah, kalau R kuadratnya sama dengan 3, berarti kan dapat kita simpulkan R-nya akar 3. Gitu kan ya? Nah, tapi nggak perlu sampai situ. Itu boleh, nggak masalah, nggak terlalu banyak makan waktu. Cuman yang diminta di akhir, itu kan akhirnya ada pi R kuadrat untuk mencari luas satu lingkaran ini. Jadi, kita nanti akan butuh nilai R kuadrat, bukan nilai R. Kalau butuhnya nilai R kuadrat, ya kita nggak perlu ngitung R. Untuk antisipasi aja, kadang mungkin nanti ada soal lain yang untuk mencari R-nya susah, padahal yang diminta di akhir R kuadrat, ya udah nggak usah nyari R. Kita pakai R kuadrat aja di awal. Oke, ini awalnya soal ini emang nampak ribet, tapi begitu gambarnya udah didapat, so simple. Gue lanjutin yang ke-8. Makin panjang persoalannya, lagi-lagi nggak ada gambar, jadi hanya aljabar saja. Disebutkan bahwa ada sebuah lingkaran yang senternya, pusatnya, coincides, jadi bertepatan dengan pusat lingkaran yang disebutkan, ku highlight. Oke. Yang ku highlight merah itu bukan lingkaran yang dipermasalahkan di soal ya, itu lingkaran lain yang jadi acuan membuat lingkaran yang kita inginkan. Jadi ada 2 lingkaran yang sepusat, yang satu sudah disebutkan rumusnya, nah yang belum disebutkan itu yang kita ingin lihat. Oke. Lalu ada keterangan berikutnya, tangential. Tangential itu maksudnya bersinggungan atau menyentuh, bukan memotong, menyentuh. Memotong itu di 2 titik, tapi kalau menyentuh bersinggungan hanya di 1 titik. Ilustrasinya itu kalau kita punya lingkaran 1 buah, lalu ada garis lurus ini. Nah,
Maka maksud dari soal ini adalah kita diminta bikin lingkaran baru, pusatnya masih di pusatnya si lingkaran merah yang kugambar, tapi jari-jarinya itu sama dengan jarak dari titik pusat ke garis. Oke, seperti itu. Jadi kita harus tahu pusat lingkaran awalnya berapa dan jarak dari pusatnya itu ke garis lurus berapa. Garisnya yang mana sih? Garis lurusnya itu yang ku highlight biru itu. Dapat kita pastikan itu garis lurus. Karena X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, tidak ada X kali Y. Itu pasti garis lurus itu. Materi SMP kalau itu. Nah, konsepnya ini mulai baru nih, semoga nggak asing, tapi bisa jadi kita merasa asing tuh dengan konsepnya. This one, perhatikan. Kita mencari atau kita akan memanfaatkan rumusan untuk mencari jarak dari titik ke garis. Ini formulasi aljabar yang kusebutkan di situ, itu maksudnya itu kita punya garis lurus dengan rumusan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke. Oke. Lalu ada titik lain, ini bukan titik lain, ada titik, kalau ini kan garis itu kan kumpulan titik, ada titik dengan koordinat P, Q. Nah, RAB itu maksudnya yang di dalam rumusan di materi itu, ini dia R itu. Yang kita akan jadikan nanti sebagai jari-jari lingkaran. Itu maksudnya. Ini kalau kita ingat materi SMP, ada bentuk lain untuk garis lurus, seperti ini yang kutuliskan warna biru itu. Nah, kita nggak pakai seperti itu. Jadi, ku highlight, yang ku arsir warna hijau itu keduanya sama-sama rumus garis lurus, tetapi dengan format yang berbeda. Kalau kita mau mencari jarak titik ke garis, kita nggak boleh pakai yang kiri. Kita harus pakai yang kanan. Oke. That's the formula. Let's see the solution. Ya udah, cari dulu pusatnya seperti tadi yang ku bilang. Pusatnya ini bisa didapat dengan ini hubungan ini ada di bab lingkaran kelas 11. Kita mengidentifikasi koefisien A besar dan koefisien B kecil, lalu masing-masing dikalikan setengah, min setengah, atau dibagi minus 2. Dapat, jadi pusatnya ada pada koordinat minus 2,3. Itu di kuadran 2. Terus jari-jari lingkaran yang awal ini berapa? Bisa sih dihitung, tapi nggak perlu dihitung. Kita nggak memakai bilangan jari-jari lingkaran awal sama sekali. Oke, sudah dapat pusatnya, lalu kita cari jarak dari pusat lingkaran tadi ke garis lurusnya. Itu yang dilakukan di tahap berikutnya ini. Ternyata jari-jarinya 13/25. Itu bilangan yang sangat tidak menyenangkan karena ketika nanti dimasukkan ke rumusan bentuk rumus lingkaran, terutama bentuk yang panjang, bentuk seperti yang ku highlight warna biru itu jadi susah untuk bisa dihitung, cuma ribet. Nah, tapi untungnya ternyata pilihan jawaban yang disediakan itu emang bukan format yang kayak biru itu. Itu format yang enak banget untuk dibikin itu formulasi seperti itu. Ya sudah, masukkan saja ke rumusan, kan rumus template-nya rumus lingkaran itu kan X minus A kuadrat, A itu absis dari pusatnya, ditambah Y minus B kuadrat, kayak tadi yang di soal nomor awal tadi, sama dengan R kuadrat. Dan nggak ada hal aneh-aneh, cuman gitu aja. Ku hentikan dulu, silakan ada pertanyaan, boleh. Proceed.
Aku lanjutin ke soal yang ke-9. Wah, ini kayak pernah lihat. Ya, ini kayak yang tadi ini. Tadi ada banyak banget soal, sekitar 2 soal tadi yang serupa dengan nomor 9 tadi. Entar nomor 10 kayak apa nih? Sama. Oke, ini aku ambil dari arsip TPS yang tahun lalu, rupanya banyak jenis soal seperti ini nih ya, dalam paket-paket yang berbeda. Jadi model kayak gini ini rupanya sering keluar dulu. Titik A 1,1. Tadi titik apa tadi ya? Aku lupa yang tadi titik berapa. Kayaknya sama deh. Kemudian ada rumus lingkaran. Disebutkan pusatnya nggak jelas. Pusat lingkarannya nggak lengkap informasinya. Itu berarti 0, min A. Kita nggak tahu berapa nilai A-nya. Oke, jadi kalau soal-soal yang tadi, A-nya ada pada titik yang bukan lingkaran, tapi sekarang A-nya di dalam lingkaran. Sekarang berapakah kemungkinan nilai A? Masih sama kayak tadi jenisnya. Sudah kita langsung saja masukkan, substitusikan ke rumusan lingkaran, dapat dapat pertidaksamaan untuk dicocokin ke pilihan jawabannya. Kalau udah dapat pertidaksamaan, udah dapat solusinya, udah enak tuh. Berarti A-nya di antara -3 dan 1. Nah, tadi kayaknya soal yang sebelumnya, jawabannya sama, -3, antara -3 dan 1 nilai A yang diizinkan. Oke, apakah ini soalnya sama? Cek. Titik A-nya 1,1, lingkarannya pusatnya pada 0, min A. Aku mau balik dulu ke soal yang jawabannya antara -3 dan 1. Oh, ini dia. Oh, ini harusnya variabelnya A ya, bukan X. Oh, iya, iya, iya. Menarik nih. Jadi soalnya beda, tapi solusinya sama. Kalau yang sekarang, titiknya 1, A. Lingkarannya jelas kalau sekarang. Pusatnya di 0, -1. Kalau yang soal nomor 9 tadi, titiknya yang 1,1, pusat lingkarannya 0, -A. Ternyata soalnya berbeda, tapi bisa menghasilkan jawaban yang sama. Oke, simpel, gampang. Nomor 10 karena soal sejenis ya pasti gampang juga, cuman format atau informasinya aja yang berbeda, datanya aja yang berbeda. Ini hanya nilai A variabelnya ada pada titiknya. Oke, masukkan, langsung dapat pertidaksamaannya, and we get the solution. Kurasa soal kayak gini gampang, cuman harus hati-hati justru hati-hatinya bukan di lingkarannya, di pertidaksamaannya. Jadi jangan sampai, ya semoga teman-teman ingat ya, kita kalau ketemu pertidaksamaan seperti ini, kalau kita nggak ingat mungkin kita akan tergoda menjawab, ya udah berarti A-2 lebih dari 0, A+2 lebih dari 0. Nah, ini keliru ya. Kita harus bikin garis bilangan yang menyebutkan akar dari masing-masing faktornya, lalu dicek daerah yang ada 3 ruas daerah itu masing-masing nilainya plus atau minus. Udah, tuntas. Jadi itu rangkuman kira-kira soal jadi soal lingkaran yang untuk di TPS kuantitatif itu selama ini bukan yang ribet kayak di materi lengkap di SMA atau SMK. Itu kan nanti kalau materi lengkapnya itu kan sampai mencari persamaan garis singgung. Ada juga mencari persamaan garis polar, atau mencari luas daerah irisan lingkaran, atau mencari panjang garis singgung lingkaran, garis singgung dalam, garis singgung luar. Nah, nggak seperti itu, lebih ke mencari memecahkan puzzle. Dan ada konsep yang agak ribet terkait dengan bab lingkaran, tapi yang mentok-mentoknya cuma ini, terkait dengan kedudukan titik. Sisanya paling tantangan berikutnya adalah mengidentifikasi gambar. Tadi ada gambar yang kurasa agak susah untuk, nah ini dia, yang mencari daerah yang dibatasi oleh garis dan lingkaran. Yang penting tahu gambarnya beres. Tuntas.
Oke, sebelum ke post test, oh enggak, silakan. Ini ya susah ya kita kalau mau review dari teman-teman tanpa punya PDF-nya. Ada pertanyaan dari kalian dulu sebelum ke Kang mau post? nanya Kang, Nah, boleh silakan. tapi agak di luar topik sih. Di luar topik, pada topik atau di dalam topik? Yo, silakan lanjut. Ah, lulusan mana Kang? Penasaran saya. Saya lulusan kampus yang lambangnya gajah duduk di Bandung. Kampus apa itu? Gajah Duduk ITB. ITB. Tahun 2008 saya lulus. Berarti 12 tahun lalu. Sempat kuliah di luar negeri Kang. Enggak di negeri terus, jadi enggak di swasta. Oh, Enggak, dikira enggak. di luar negeri. Iya, Soalnya udah bahasa enggak. Inggrisnya lancar ya Kang. Ya kan udah 12 tahun, udah bertahun-tahun ngajar dan kuliah. Jadi, Wah, oh iya, tantangan berikutnya bahasa Inggris ya. Kan katanya TPS kuantitatif dalam ini sengaja aku berikan dalam bahasa Inggris supaya terbiasa. Teman-teman belajar bahasa Inggris, tekniknya bagaimana? Selain yang dari LC, selain yang diberikan di LC. Kebiasaan apa untuk membina kemampuan berbahasa asing? kalau aku sih lewat YouTube sih Kang. YouTube, nonton gitu ya? Nonton, baca komik gitu. Oh, nice, nice, nice. Nah, ini aku beri satu tips lagi. Eh, kalau membaca artikel, baca artikel ya, bukan komik atau nonton, tapi membaca artikel. Misalnya dari Wikipedia, kan banyak banget artikel sangat melimpah. Atau buku deh. Bacanya dengan disuarakan. Itu biar kita tahu bukan pengucapan. Ya pengucapan ketika kita dengar pengucapan itu seperti apa gitu loh. Meskipun itu keliru, nggak masalah. Dulu itu yang kulakukan sejak tahun 2006 untuk sampai sekarang. Kebiasaan tiap hari seperti itu. Lumayan, bantu banget. Ini by the way kalian dari mana aja nih asalnya? Eh, Saya belum pernah Kang, ngajar di Persib Lampung. Dari Bangkang. Bangga. Iya, bangga. Kang, aku nanya juga nih. Berarti Sorry, suaranya kok lemah suaranya? cek. Ya, Berarti Akang nggak pernah ikut les bahasa Inggris ya? Baca artikel doang tuh. enggak pernah. Enggak Oh, pernah. Punten nih aku udah 2 kali ikut tes TOEFL tahun 2009 sama terakhir 2016. Coba tebak nilaiku berapa? 600 ke atas Kang bisa. 630. Tuh. Artinya itu bisa diraih tanpa les. Dengan Motivasi ya. latihan keseharian. Iya. Itu minimal berapa kan ya? Sehalaman atau dua Kalau saya lembar patokannya gitu. tiap hari minimal satu artikel. Ya karena ya kalau pas kuliah dulu kan aku kuliahnya jurusan astronomi, jadi aku ngumpulin artikel astronomi ya. Kalau buku ya 1,5 bab lah katakanlah. Tapi kalau buat yang masih newbie gitu Kang, yang baru belajar gimana? Satu artikel. Satu artikel. Misalkan ini dulu ada teman yang dia sukanya tuh masalah budaya ya, aku minta untuk mengunjungi Wikipedia, ketikkan kata kunci culture, nanti kan langsung ada artikelnya panjang itu. Nah, kenapa kok aku sering beri tips ke Wikipedia? Karena dia kan punya banyak banget link. Jadi kita baru membaca satu paragraf, tapi dalam satu paragraf itu ada kata-kata yang nyambung ke topik-topik lain yang benar-benar, makanya ada istilah Wikipedia hell gitu. Jadi kita tersesat di banyak banget artikel Wikipedia. Nah, kalau udah dapat satu artikel, ya udah klik kanan, nyobain new tab, kunjungi artikel lain atau di save nanti untuk dibaca di hari berikutnya. Satu hari satu artikel. Kalau terlalu panjang ya setengah artikel deh. Dan masih newbie itu tantangannya nanti bakal Keren. berat banget. Kira-kira beratnya tuh seminggu 2 minggu. Setelah itu lancar insya Allah. Jadi itu dibantu kamus atau kita pakai Google Translate yang buat Tidak, biar efektifnya? enggak. Ya tentu kalau mau tahu artinya itu dengan kalau belajar formalnya atau misalkan kalau
lagi sesi agak resmi, kita butuh arti memang pakai penerjemah, mau kamus, mau Google Translate, terserah. Cuman tadi tips yang kuberikan, itu bukan untuk tahu artinya, itu untuk membina intuisi. Intuisi itu insting. Nanti ketika kita sudah banyak wawasan kosakata, jadi targetnya bukan misalkan lagi membaca satu artikel, topiknya apa gitu, ketemu satu kalimat yang kita susah paham, ini maksudnya apa? Nah, targetnya bukan paham segera. Targetnya adalah kita tahu punya wawasan itu. Nanti dikali kesekian baca, kesekian kali baca, dan seterusnya, akan terulang-ulang, ketemu kasus yang sama, akan ada momen ketika, oh ini kayaknya maksudnya ini deh. Nah, maksudnya gitu maksudnya. Ada intuisi yang terbentuk, Iya. maunya gitu. Hmm. Jadi nggak perlu ketika membaca dengan suara keras itu nggak perlu ditemani penerjemah. Yaitu terkait dengan tips familiar, bukan terampil. Ini belum tentu bisa memperbaiki grammar loh ya, cuman jadi akrab dengan setidaknya bahasa Inggris. Keren Kang. Nggak ada Ini kepikiran agak kuliah di luar negeri, Kang. dulu pernah TOEFL-nya udah nyoba. mantep itu, Kang. Oh, oke, terima kasih apresiasinya. Itu ya, tapi ternyata nggak cukup. Wah, Ya, alah, nggak cukup. akunya aja sih yang dulu aku waktu tahun 2008 lulus, 2009-nya tuh aku nyoba ngelanjutin ke namanya UHA, University of Hawaii. Itu ada Institut Astronomi di sana. Tapi kan dia di dalam teritori Amerika Serikat. Dan kampus-kampus di Amerika Serikat untuk S2 dan S3, mereka mengharuskan ikut tes GRE. Pernah dengar nggak tes GRE? Belum, Kang. General Record Examination. Itu levelnya, itu ada dua hal yang dites di GRE untuk kampus Amerika. Pertama, GRE General, GRE yang umum. Itu seperti TOEFL, tapi levelnya di atas TOEFL. Aduh, sulit banget. Ada nulisnya, ada ngomongnya nggak ada sih, cuma tertulis saja. Sulit banget. Retorika atau topiknya itu berat. Kita diminta menganalisis satu topik, lalu diminta setuju atau enggak. Kalau setuju, tentukan bikin argumennya untuk mengalahkan argumen yang melawan gitu. Nah, kemudian itu masih bisa dihandle lah, bisa dilatih dengan TOEFL yang ditingkatkan lah. Tetapi ada GRE yang berikutnya, GRE subject namanya. Karena aku pengen kuliah lanjut astronomi, maka yang diuji adalah fisika. 100 soal dalam 2 jam. Levelnya jauh di atas SBMPTN atau UTBK. Hancur, gagal di situ. Jadi nggak keterima di situ. Kalau kampus di Eropa biasanya nggak seberat itu. Tapi dulu nggak punya pilihan lain selain ke situ. Dan setelah itu jadi menikmati ngajar. Ntar kalian yang gantiin keluar negeri ya. Amin. 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 Ini pada mau masuk ke mana ini kuliahnya? Gajah Duduk, Kang. Kok, Kang? Gajah Duduk. Terus yang selain Gajah Duduk ada yang mau di luar Jawa Barat? Ke Undip. Undip, oke, Jateng. Apalagi selain itu? Unpad. Mana? Yang Unpad. terakhir tadi? Unpad apa? Unpad. Oh, Unpad. Tetangganya ITB. Ini paling, aduh berapa orang nih sekarang kalian? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 orang ini paling jauh dari mana nih? Dari luar Pulau Jawa ada nggak? Kalau aku Banten, Kang. Banten, masih di Tanggaan. Kelas lain kan, saya ingatku ada yang dari Padang tuh. Ada yang lain yang lebih jauh dari Banten ada? Yang lebih jauh dari Bandung maksudnya. Majalengka jauh gak, Kak? Majalengka mah
4 jam perjalanan nyampe dari Bandung. Oke, oh pas dekat-dekat berarti. Oke, ya sudah. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Tidak, Kang. Oke, oke. Kalau nggak ada ntar ke post test. Post testnya 10 soal, jadi lebih makan stamina lagi. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, akan aku share link untuk ngerjain post testnya. Boleh nanti ku share nomor kontakku. Ini itu Sak, silakan dikunjungi linknya 20 menit ya. Jadi berakhir jam 11 ya lebih dikit deh. 11.20. 11.20.
Sudah habis waktunya, silakan dikumpulkan. Sekaligus ini sudah aku akhiri, habis materinya. Kembalikan ke Kang Fajar. Silakan. Oke, makasih buat Kang Adan atas materi yang sangat luar biasa tentang lingkaran ya, sama bahasa Inggris yang mantap ya nggak teman-teman. Oke, oh ya waktunya sebentar lagi ya, 10 menit sih. 10 menit lagi ya nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Silahkan tuh. Siapa tahu ada yang mau Mangga, ditanyakan. teman-teman. Kalau nggak ada, kita udahin aja nggak apa-apa. Oke. Ada nggak nih? Nggak ada ya. Alfandi, Fakih. Oke, kalau misal udah nggak ada, yang kemarin belum ngumpulin tentang bilangan, coba dicek di WhatsApp-nya. Saya lupa siapa ya, kalau nggak salah Fakih sih. Jangan lupa postnya dikirim buat Fakih. Oke, kalau misalnya udah, kita akhiri dengan bersama-sama. Masalah postes itu lupa saya. Ya nggak Baru apa-apa. ingat. Nah, kalau gitu ditunggu aja. Kalau lagi lowong aja, kalau misalnya masih sibuk, ya nggak apa-apa. Ditunggu kok, nggak apa-apa. Itu santai aja. Ya. Kalau udah, marilah kita tutup sesi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.